Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Efra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil rangkuman materi dan presentasi mengenai bank syariah. Presentasi ini dilakukan guna memenuhi penugasan mata kuliah akuntansi perbankan dari kelas 3C Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi. Berikut merupakan data diri yang dimana saya bernama Syafra Putri Hefra dengan NIM 21110220119. Saya berasal dari kelas 3C Program Studi D4 atau Sarjana Terapan Akuntansi. Berikut merupakan table of content atau pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian dari bank syariah, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Yang ketiga, produk dari bank syariah. Yang keempat, jenis produk penghimpunan dana dan mekanismenya. Dan yang terakhir, jenis produk penyaluran dana dan mekanisme. Yang pertama, yaitu pengertian dari bank syariah. Bank syariah terdiri dari dua kata, yang dimana terdiri dari kata bank dan juga syariah. Bank berarti merupakan lembaga intermediari keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dana, baik bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang memiliki defisit dana, serta melayani jasa-jasa keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian syariah di mana berarti merupakan aturan dalam perjalanan hidup seluruh umat Islam dengan objeknya kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Dalam versi Bank Syariah, kata syariah sendiri merupakan sebuah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lainnya untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan bukuan Islam. Adapun secara umum, pengertian dari bank syariah yaitu merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara atau arranger bagi pihak yang berlebih dana dengan pihak yang memiliki kekurangan dana untuk kelancaran kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum dan ketentuan Islam. Bank syariah juga biasa disebut sebagai bank Islam atau Islamic banking. Selanjutnya, saya akan masuk kepada perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama yaitu bank syariah mengikuti landasan hukum undang-undang perbankan dan landasan syariah. Sedangkan bank konvensional hanya menggunakan landasan hukum undang-undang perbankan saja. Selanjutnya yaitu bank syariah melakukan investasi yang diakui halal oleh ketentuan Islam dan bank konvensional tidak memperlakukan sistemasi halal dan haram dalam kegiatan investasi. Selanjutnya pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil jual beli ataupun sewa, sedangkan bank konvensional menggunakan perangkat bunga. Selanjutnya pada bank syariah berorientasi kepada keuntungan atau profit oriented dan kemakmuran kebahagiaan dunia dan akhirat masyarakat. Selanjutnya bank konvensional menerapkan prinsip profit oriented. Selanjutnya, hubungan dengan nasabah merupakan dalam bentuk kemitraan. Dan pada bank konvensional, hubungan antara pihak bank dan nasabah dalam bentuk kreditur dan debitur. Selanjutnya yaitu penghimpunan dan penyaluran dana dari bank syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawasan Syariah. Dan pada bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis. Selanjutnya, lembaga penyelesaian sengketa dari bank syariah yaitu Basarnas yang dimana berarti Badan Syariah Nasional dan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Pada bank konvensional merupakan lembaga penyelesaian sengketa pengadilan dan arbitrase. Yang terakhir yaitu pada monitoring pada bank syariah pembiayaannya memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah. Sedangkan bank konvensional monitoring kredit terbatas pada administrasi saja. Selanjutnya yaitu produk-produk dari bank syariah. Bank syariah yang menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang dimana berikut merupakan produk-produk umum yang biasanya ditawarkan oleh bank syariah. Yang pertama yaitu tabungan syariah.
Yang mana tabungan syariah ini terdiri dari dua, yaitu tabungan mudharabah, yang berarti nasabah dan bank berbagi keuntungan dari investasi yang dilakukan dengan dana tabungan. Yang kedua yaitu tabungan wadiah, yang dimana nasabah menitipkan dana kepada bank, bertanggung jawab untuk menjaga dana tersebut, keuntungan jika ada dapat diberikan sebagai hadiah atau hibah. Selanjutnya yang kedua yaitu deposito syariah. Ini terdiri dari dua, yaitu deposito mudharabah dan juga murabahah. Deposito mudharabah berarti nasabah menyetorkan dana untuk investasi oleh bank dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Selanjutnya yaitu deposito murabahah merupakan bank membeli aset atau barang tertentu dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan markup sehingga menghasilkan keuntungan. Yang ketiga yaitu pembiayaan syariah. Itu juga terdiri dari dua, yaitu pembiayaan murabahah dan mudharabah. Pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan skema jual beli, di mana bank membeli barang atau aset tertentu dan menjualnya kembali kepada nasabah sesuai dengan keuntungan. Selanjutnya yaitu pembiayaan mudharabah, yang di mana skema kerjasama antar bank dan nasabah. Bank menyediakan modal dan nasabah menyediakan tenaga kerja, dan keuntungan dapat dibagi berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya yaitu KPR syariah atau kredit kepemilikan rumah. Merupakan pembiayaan rumah berdasarkan prinsip syariah seperti murabahah, musyarakah, atau ijarah. Yang kelima yaitu kendaraan murabahah. Pembiayaan untuk pembelian kendaraan dengan skema murabahah. Yang keenam yaitu kartu kredit syariah, yang berarti kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana transaksi didasarkan pada prinsip murabahah atau ijarah. Yang ketujuh yaitu investasi syariah, yang dimana terdiri dari dua, yaitu reksadana syariah, yang berarti investasi kolektif yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya itu sukuk, yang berarti instrumen keuangan berbasis syariah yang mirip dengan obligasi. Yang kedelapan yaitu jasa layanan syariah, terdiri dari dua, yaitu perbankan elektronik syariah, yang berarti layanan perbankan online yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu asuransi syariah, yang dimana produk asuransi yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat yaitu jenis produk penghimpun dana dan mekanismenya bank syariah. Yang pertama yaitu ada tabungan syariah, di mana mekanismenya nasabah melakukan penyetoran dana ke dalam tabungan syariah. Bank menggunakan dana tersebut untuk investasi atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang dihasilkan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu ada deposito syariah, yang mekanismenya nasabah menyetorkan dana ke dalam deposito syariah. Bank menggunakan dana tersebut untuk berbagai investasi atau pembiayaan syariah, yang dimana keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut dibagi antar bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan. Begitu juga dengan yang ketiga yaitu sertifikat mudharabah, yang dimana mekanismenya itu nasabah membeli sertifikat mudharabah yang mewakili bagian kepemilikan dalam proyek investasi atau pembiayaan tertentu. Keuntungan atau kerugian dari proyek tersebut dibagi antar bank dan pemegang sertifikat sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima yaitu simpanan berjangka panjang. Yang dimana mekanismenya itu nasabah menempatkan dana dalam simpanan berjangka syariah untuk jangka waktu tertentu. Bank menggunakan dana tersebut untuk investasi sesuai dengan prinsip syariah, yang dimana keuntungan dihasilkan dibagi antar bank dan nasabah. Selanjutnya itu ada sukuk atau obligasi syariah, yang dimana mekanismenya yaitu bank menerbitkan sukuk berbagai instrumen utang syariah. Pemegang sukuk memiliki klaim atas aset atau proyek tertentu. Imbal hasil sukuk bisa berasal dari pembagian keuntungan atau dalam bentuk pembayaran sewa atau ijarah atau bagi hasil, ya, atau disebut juga dengan mudharabah. Masuk yang keenam yaitu program investasi syariah. Mekanismenya, bank menyediakan program investasi syariah yang memungkinkan nasabah berinvestasi dalam portofolio aset sesuai dengan prinsip syariah, yang dimana keuntungan atau kerugian dari investasi tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Yang ketujuh yaitu pembiayaan melalui penjualan aset.
yang di mana mekanismenya, nasabah yang membutuhkan pembiayaan dapat menjual aset tertentu kepada bank dan menyewanya kembali dalam bentuk ijarah seiring berjalannya waktu, dan nasabah dapat membeli kembali aset tersebut. Yang terakhir yaitu wakaf tunai. Yang mekanismenya nasabah dalam menyerahkan sebagian dana atau harta kepada bank sebagai wakaf tunai. Bank kemudian menggunakan dana tersebut untuk proyek wakaf yang bermanfaat bagi masyarakat. Mekanisme produk penghimpunan dana di bank syariah didasarkan pada prinsip syariah seperti keadilan dalam pembagian keuangan dan risiko antara bank dan juga nasabah. Selain itu, adanya transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip, prinsip syariah yang menjadi fokus dalam pengelolaan dana dari bank syariah. Yang terakhir yaitu jenis produk penyaluran dana dari bank syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan mudharabah. Mekanismenya, nasabah dan bank berkolaborasi dalam suatu usaha atau proyek. Bank menyediakan modal, sementara nasabah menyediakan keterampilan dan tenaga kerja. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh bank. Selanjutnya itu pembiayaan musyarakah, yang di mana bank dan nasabah bersama-sama menyumbangkan modal untuk suatu proyek atau usaha. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan proporsi kepemilikan masing-masing dari pihak. Pembiayaan musyarakah sering digunakan untuk pembiayaan investasi jangka panjang. Yang ketiga yaitu pembiayaan murabahah, yang di mana mekanismenya bank membeli aset atau barang tertentu sesuai dengan permintaan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan markup harga. Pembayaran dapat dilakukan secara sekaligus ataupun dengan angsuran. Yang keempat yaitu pembiayaan ijarah atau sewa, yang di mana bank membeli aset atau barang dan menyewakannya kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Nasabah membayar sewa sesuai dengan perjanjian dan pada akhir masa sewa, aset dapat diambil alih oleh nasabah dengan pembayaran nominal. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan card atau pinjaman tanpa bunga. Mekanismenya, bank memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa mengenakan bunga. Nasabah diharapkan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Yang keenam yaitu pembiayaan KPR atau KPR syariah atau kredit pemilikan rumah. Yang di mana mekanismenya, nasabah yang ingin memiliki rumah dapat memperoleh pembiayaan syariah. Bank membeli properti tersebut dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan skema mudharabah atau ijarah. Yang ketujuh yaitu pembiayaan kendaraan syariah, yang di mana mekanismenya nasabah dapat memperoleh pembiayaan untuk pembelian kendaraan dengan skema murabahah atau ijarah. Yang kedelapan, pembiayaan mikro syariah, yang di mana mekanisme bank menyediakan pembiayaan kepada usaha kecil dan makro dengan prinsip syariah. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kesembilan yaitu adanya pembiayaan faktoring syariah, di mana nasabah menjual piutang dagangnya kepada bank syariah dengan harga diskon. Bank syariah bertanggung jawab untuk menagih piutang tersebut dan memberikan keuntungannya kepada nasabah. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan investasi syariah, yang di mana bank menyediakan dana untuk investasi dalam proyek-proyek syariah dan keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai bank syariah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.